Bab 351-355. Bab 351, Do Huang, Ling Ying. Dengan munculnya orang berjubah hitam, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Meskipun beberapa murid sekte Mystic Cloud biasa tidak jelas tentang kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka dapat mengetahui dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat muram bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai titik menjadi sedikit menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan membuat mereka begitu terkejut. Kamu siapa? Mata Yunleng menatap tajam pada orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain, yang dipenuhi dengan benang Qi yang kuat, menyebabkan ujung jari Yunleng sedikit gemetar saat dia menuntut dengan berani. Kamu bisa memanggilku Ling Ying. Orang berjubah hitam itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengungkapkan wajah tua yang gelap sambil tersenyum dan menjawab. Kamu bukan warga Kekaisaran Jiama. Tatapan Yunleng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan berteriak karena terkejut. Saya secara alami bukan seseorang dari Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Jiama yang bisa memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying tertawa. Yunleng mengerutkan kening dengan erat dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kepanikan di hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ling Ying di langit, teman ini. Kekaisaran Jiama tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal Sekte Awan Berkabut. Tolong jangan sembarangan ikut campur. Setelah masalah ini selesai, Sekte Mystic Cloud kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun Sekte Mystic Cloud kami belum melangkah keluar dari Kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat dari benua yang telah datang untuk mengunjungi Kekaisaran Jiama. Haha, kamu benar-benar pandai merangkai kata. Ling Ying tertawa, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya melayang ke arah Hai Bodong dan Xiaoyan yang telah bergerak bersama dan menghela nafas. Sayangnya, aku yang lama berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, saya harus membawa anak kecil bernama Xiaoyan ini pergi tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Mendengar ini, ekspresi Yunleng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya berkedut dan tatapan angker melintas di matanya. Teman, meskipun saya tidak tahu persis siapa Anda, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Sekte Mystic Cloud kami dengan cara ini. Yunleng dengan lembut dan serius berkata, haha, apakah Sekte Mystic Cloud sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki bobot di dalam Kekaisaran Jiama, itu hanyalah faksi kelas 2 jika dibandingkan dengan yang lain di benua Doqi. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya dengan cara ini? Beberapa tahun ini, Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Awan Berkabut telah merawat katak seperti itu di dalam sumur. Haha, reputasi bahwa Yun Botian telah menggunakan semua usahanya untuk menciptakan saat itu kemungkinan akan dihancurkan oleh tanganmu. Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yunleng berubah menjadi hijau. Namun, karena pihak lain kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yunleng tidak berani menyerangnya secara langsung. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan melihat Ling Ying di langit, meskipun keluarga Kekaisaran juga telah mengirim sejumlah besar orang ke seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang orang bernama Ling Ying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih dalam pengasingan. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa berhubungan dengan orang kuat seperti ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk berhubungan dengan seseorang dengan level ini. SL, bukan benua Doqi. Fama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiaoyan juga menjadi semakin misterius. Dari kelihatannya, jika seseorang menghitung Hai Bodong dan Ling Ying ini, pihak Xiaoyan sebenarnya memiliki dua Do Huang. Jika kita menambahkan Magical Beast yang misterius itu, Sekte Mystic Cloud tampaknya tidak akan mampu menahan Xiaoyan di depan barisan ini sebelum Yun Yun kembali. Jia Xingtian perlahan membelai janggut pendeknya dan berkata, dengan situasi yang berkembang hingga saat ini, Yunleng harus hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya.
Menyinggung Xiao Yan yang memiliki susunan pemain seperti itu hanya untuk Mo Cheng sama saja dengan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang Yun Leng rencanakan. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan kepadanya dan membiarkan pihak lain pergi dengan selamat, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras untuk menahan Xiao Yan, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Yun Leng saat yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan erat. Gumamnya, semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam memilih. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya serumit sebotol 5 rasa yang telah terbalik. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan menyebabkan dua Do Huang muncul. Terlebih lagi, keduanya adalah orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, mereka semua fokus pada Xiao Yan dan mengerahkan semua upaya mereka untuk memastikan dia bisa pergi dengan selamat. Kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalikkan seluruh Mystic Cloud Sect. Semua ini karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasinya yang benar-benar menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah sepenuhnya. Jika saat itu, bukankah aku? Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun dengan tiba-tiba. Tangannya terkepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegang dadanya saat dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Jie di pohon besar juga mendesah sedih. Karena semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan mengerikan yang disembunyikan pemuda 17 tahun ini di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin akan segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini untuk menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah benar-benar menghancurkan harapan ini. Pada saat seperti itu, Nalan Jie akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain merasa menyesal, beberapa rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yun Leng menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia tidak melangkah maju. Tampaknya ada pemikiran terpendam dalam dirinya yang tidak menginginkan Xiao Yan, yang memiliki permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan Sekte Awan Berkabut. Saat memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Jie langsung tertutup keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya sedingin es. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak tahu berterima kasih? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah membuat janji saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika menghadapi masalah apapun. Hati Nalan Jie dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Tatapan yang terakhir saat ini benar-benar terfokus pada tubuh Ling Ying yang muncul. Hao Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya merajut tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini dia." "Siapa? Hai tua, apakah kamu mengenalnya?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia segera bertanya dengan tergesa-gesa. Pembantu kelas Do Huang yang baru saja muncul ini juga membuatnya benar-benar bingung. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mengenal orang ini. "Kembali ke ibu kota, apakah kamu tidak merasakan ada seseorang yang memata-matai kita?" Saya katakan saat itu bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu samar sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang mengawasi kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita? Bagaimana saya tahu?" Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata, "Dari cara dia bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat." Petik 2. Saya juga benar-benar bingung.
Saya dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiao Yan tertawa pahit. Hei, itu aneh. Jangan bilang bahwa memang ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata sambil memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti itu. Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang setelah penghalang energi rusak, mari kita pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Saat mereka menghadapi Yun Leng, mereka perlahan mulai mundur. Mereka berdua baru saja mulai bergerak ketika Yun Leng merasakannya. Tatapannya berbalik dan dia melirik Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan keganasan tanpa sadar muncul di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, Xiao Yan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak dapat menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini? Pergi. Xiao Yan mengabaikan teriakan ganas Yun Leng. Ekspresinya tidak berubah saat tubuhnya terus menarik diri. Bajingan, berhenti. Wajah Yun Leng berangsur-angsur menjadi merah darah. Dalam kemarahannya, tangannya melambai tiba-tiba dan lautan awan di sekitarnya berguling dan melonjak. Sesaat kemudian, busur awan besar sepanjang sekitar 10 kaki sebenarnya diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur itu secara otomatis ditarik kembali. Di tubuh haluan, energi berwarna awan dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Mati. Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Beberapa keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan menghabiskan energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Do Wang-nya, dia kurang sedikit untuk mendukungnya. Pergi. Dengan teriakan rendah dari mulut Yun Leng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati penghalang udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Hati-hati. Saat sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali mengetahui ketika yang terakhir membuat tindakan. Dia berteriak keras dan menarik Xiao Yan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. Bawa Xiao Yan dan pergi. Aku akan menghentikannya. Saat Hai Bodong hendak melawan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, dia yang berhati-hati tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yun Leng, tetapi tetap waspada terhadap Ling Ying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang ini yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat Hai Bodong mundur, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampaknya membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul dari belakang punggungnya. Dalam sekejap, bayang-bayang hitam yang menjulang tampak menutupi seluruh langit. Sejumlah besar kekuatan ini segera menyebabkan beberapa wajah murid Misty Cloud Sekte di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya tergantung di tengah bayangan hitam yang menembus langit, tetua berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia melepaskan tawa liar. Di dalamnya, ada penghinaan yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Bab 352, Kartu Tram Sekte Awan Berkabut. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan perkasa. Bahkan sinar matahari yang turun pun sulit untuk menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga tiba-tiba berhenti. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali.
10.000 bayangan mengikat. Tubuh Lingying tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan berwarna hitam yang telah merasuki seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam menyembur keluar darinya ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembakkan secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi menakutkan yang sama menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan mengerikan itu benar-benar berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang menyelimuti langit. Sinar matahari masuk dari celah tirai hitam dan menerangi alun-alun dalam pola yang tersebar. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk melihat orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus berada di sekitar bintang 7 Do Huang. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung ke arah kegelapan. Elemen semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Sekte Mystic Cloud adalah faksi di dalam Kekaisaran Jia Makami. Petik 2. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Sekte Awan Berkabut. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak yakin apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Fama mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran kamu begitu sombong. Lingying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yunleng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yunleng mengatupkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang hendak meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya berkedut. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali mengikis alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi marah, rona merah sekali lagi muncul di wajah pucat Yunleng. Gelombang Douqi perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang merasuki udara di sekitarnya hingga kacau balau. Orang yang keras kepala. Jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Lingying menatap Yunleng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan rapat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak memiliki aura yang lebih mengerikan dengan latar belakang gelap. Saat tangan Lingying menggenggam tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yunleng di bawah dan mengecup bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sejenak. Segera, tiba-tiba mulai berputar dan tombak panjang di tangannya membawa aura jahat saat melesat ke arah Yunleng di lautan awan di bawah. Gigitan ular setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang melintasi langit. Aura hitam yang menyelimuti tombak itu sebenarnya samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar itu mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yunleng tiba-tiba berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak memiliki niat untuk menahan diri. Kengerian muncul di hati Yunleng. Tangannya buru-buru bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi.
Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang lebarnya sekitar 3 meter. Cahaya berkelap-kelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas, perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk membuatnya. Tombak besar berwarna hitam yang diselimuti aura jahat tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena munculnya perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerbu ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu dengan keras menabrak perisai awan. Segera, suara yang menggetarkan tanah dan memekakkan telinga meledak, menyebabkan murid-murid Sekte Awan berkabut di bawah tanpa sadar menutup telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya kedinginan, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak terdistorsi. Serangan oleh Ling Ying ini sebenarnya sekuat ini. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna berbenturan di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak yang gelap, hitam, dan panjang itu membumbung tinggi. Seekor ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi semakin lebar. Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan sekaligus di bawah tatapan tertegun Yun Leng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu tidak diragukan lagi memberi Yun Leng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang luar biasa. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sejenak karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah jantung Yun Leng. Ujung tombak yang tajam terus membesar di pupil Yun Leng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Dou Qi menutupi tangannya dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggenggam tombak panjang dengan erat dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat memutar. Lembut. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yun Leng dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yun Leng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di empat sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka menggenggam dada mereka dan erangan teredam yang mengandung rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua sesepuh, murid-murid Sekte Mistik Laut di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak sekuat itu, memuntahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan mereka pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan paksa bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan pecah dengan paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh Mystic Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Do Huang sebenarnya kuat dan menakutkan sedemikian rupa. Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan dengan keras melemparkan Yun Leng ke tanah. Setelah itu menghantam keras ke alun-alun. Segera, batu-batu beterbangan dan banyak garis retakan besar mulai menyebar dari tempat Yun Leng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retakan ini sangat besar, menyebabkan murid-murid Sekte Mistik Cloud tidak punya banyak pilihan selain bangun untuk menghindarinya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Mengikuti menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar menyebabkan tubuh sedingin es dari para murid Misty Cloud Sect itu menghela nafas lega. Setelah mereka menghela nafas lega, semua tatapan di alun-alun dengan tergesa-gesa dilemparkan ke tempat Yun Leng mendarat.
Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan murid-murid Sekte Misty Cloud itu tanpa sadar menelan air liur mereka. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang gelap yang dalam dan menghela nafas pelan. Situasi saat ini benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang intens dipancarkan dari dalam lubang gelap yang dalam itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Apalagi, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin telah dengan paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari dipukul di tempat yang fatal, tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Saat mereka menatap tetua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan seekor anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota Misty Cloud Sect menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam secara tak terduga tidak memiliki kemarahan sedikitpun. Sebaliknya, dia tenang seperti air yang tenang. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka biadab yang ditinggalkan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya mempengaruhi luka-lukanya, menyebabkan dia sekali lagi batuk beberapa suap darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sama buasnya dengan binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang telah menyebabkan Sekte Misty Cloud kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Sekte Misty Cloud kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan di dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi Sekte, hari ini, kalian semua bisa lupa tentang meninggalkan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, saya tidak memiliki kemampuan ini, tapi, Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam yang aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit tajam menyelimuti seluruh gunung awan berkabut dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang di alun-alun menjadi tenang karena tindakan Yunleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Matanya berkontraksi tiba-tiba. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati. Petik 2. Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari dalam gunung awan berkabut turun. Itu seperti naga besar kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Misty Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah Sekte Misty Cloud yang jauh. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan keterkejutan. Mengapa guru bangun? Bab 353, Pemimpin Sekte sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut, Do Zong Yun San. Kekuatan agung, yang seperti naga besar yang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung awan berkabut. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya menyebar dari dalam gunung awan berkabut. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Sekte Misty Cloud tidak bisa menahan rasa hormat yang mereka rasakan di dalam hati mereka dan berlutut menuju tempat di mana kekuatan itu menyebar. Meskipun Yunleng dan beberapa tetua Sekte Misty Cloud lainnya tidak berlutut untuk menghormati, mereka masih dengan hormat membungkuk. Kehadiran ini, mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah daerah terdalam dari Misty Cloud Sect. Kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik.
Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan mengganggu guru besar yang telah lama mengasingkan diri ini. Ini buruk. Orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun San? Ekspresi Xiao Yan juga menjadi lebih suram saat ini. Dia mengingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Iya, Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Dou Zong yang kuat, ya. Tangan Xiao Yan dengan lembut bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Dou Zong hanyalah perbedaan satu kelas, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong mampu menggunakan kekuatannya untuk menyerang ketiga Dou Huang dengan cepat. Adapun orang kuat dari kelas Dou Zong, juga tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi tiga Dou Huang. Sialan, selalu merepotkan seperti ini. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena peristiwa yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Hai tua, karena Yun San benar-benar muncul, maka aku khawatir kamu akan minggir, bukan? Xiao Yan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan mendesah pelan. Mendengar ini, Hai Bodong bingung. Ekspresinya berubah-ubah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melihat sesuatu, yang sudah saya mulai lakukan, sampai akhir. Bahkan jika Yun San benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari Gunung Awan Berkabut. Xiao Yan terkejut saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengatupkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin karena pil ungu pemulihan spiritual, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung sekte awan berkabut, menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang. Terima kasih banyak, Hai tua. Saya, Xiao Yan, akan mengingat bantuan Anda hari ini jauh di dalam hati saya. Saya pasti akan membalas budi di masa depan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajahnya yang halus dan tampan sangat serius. Kita akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang tua di depan kita itu. Saat Yun San bangun, seluruh gunung awan berkabut ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kami ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik, Heaven Swallowing Python, yang sangat besar yang tergantung di belakang Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying tidak jauh. Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan bertarung kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari dalam gunung awan berkabut menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba bergegas ke langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok putih tiba-tiba muncul dari dalam sekte awan berkabut. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan-lahan bergerak menuju alun-alun sekte awan berkabut. Sosok putih itu tidak memanggil sayap Doki, tetapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkahnya mendarat, riak melingkar akan terbentuk di ruang kosong. Riak itu kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia melintas dan muncul di atas monumen batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Tatapan acuh tak acuhnya menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut. Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat saat ini. Xiao Yan ditangguhkan di udara saat dia menyapu pandangannya ke arah sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari sekte Mystic Cloud. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih yang sangat polos. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan.
Usianya tidak tampak terlalu tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambutnya yang panjang seputih salju, Xiao Yan akan benar-benar kesulitan memikirkannya sebagai orang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari rasa hormat yang muncul di semua wajah murid Sekte Awan Berkabut di bawah, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin Sekte Awan Berkabut sebelumnya, Yun San. Hei, setelah orang tua ini menerobos ke kelas Douzong, dia sebenarnya menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menembus penghalang itu memang tidak kecil. Saat Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yun San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kecemburuan dalam suaranya yang lembut tidak disembunyikan. Yun Leng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan saya yang tenang kecuali ada masalah besar. Tatapan Yun San berbalik ke arah Yun Leng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, saya khawatir sekte Misty Cloud akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yun San menyapu, kaki Yun Leng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tampilan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun Yun? Yun San sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yun Leng buru-buru menjawab. Beri saya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya sekte Misty Cloud telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yun San dimasukkan ke dalam lengan bajunya sambil berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yun Leng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiao Yan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia. Saat dia berbicara, Yun Leng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan yang dimiliki Xiao Yan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Yun Leng memiliki kemampuan yang cukup hebat dalam menangani hal-hal seperti itu karena ia mampu menjadi penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, tindakannya memaksa Xiao Yan untuk tetap tinggal digambarkan sebagai bijaksana ingin Xiao Yan untuk sementara beristirahat di Misty Cloud Sekte selama beberapa hari sampai masalah diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang Yun Leng katakan, bagaimanapun, nada di mana dia mencoba untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal benar-benar berbeda. Karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa membantah kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiao Yan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yun Leng menggunakan sikap menjadi pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte, tetapi masih belum ada tandingannya. Baru pada saat itulah dia tidak punya pilihan selain menggunakan peluit dan mengundang Yun San, yang sedang mengasingkan diri, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yun Leng adalah kebenaran. Namun, setelah memperindah beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang telah sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Hanya suara Yun Leng yang membawa kemarahan, yang terdengar berulang kali. Beberapa saat kemudian, ketika Yun Leng akhirnya mengatakan semua yang harus dikatakan. Dia menyelesaikan dengan sedih, pemimpin sekte tua. Meskipun Mo Cheng hanya seorang diaken dalam sekte tersebut, kontribusinya pada Misty Cloud Sect kami beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Itu juga bukan karena sekte Misty Cloud kami adalah salah satu sekte yang secara acak membuat kesalahan orang. Kami hanya meminta agar Xiao Yan tinggal di sekte Misty Cloud untuk sementara waktu. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, secara pribadi akan meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak besar, ia memiliki cukup banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte sedang tidak ada, dan saya hanya dapat mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Xiao Yan melipat tangannya di dada saat berdiri di udara. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Leng yang berulang kali membuat daftar pelanggarannya dan sudah lama menyerah mencoba menjelaskan apapun.
Ini karena dia tahu itu tidak banyak berguna. Orang-orang selalu menyukai diri mereka sendiri. Bisakah Xiao Yan berharap Yun San akan membantunya dengan berbicara dengannya? Setelah mendengar penjelasan Yun Leng, wajah Yun San tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa tipis, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak sampai sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Aku tahu, hai bodong kan. Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yun Leng mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Hihi, bukankah itu sama untukmu, dasar orang tua? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiao Yan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia adalah Xiao Yan, kan? Yun San melirik Xiao Yan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun San. Xiao Yan dengan saksama memperhatikan Yun San yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. Tanganmu tidak buruk. Sayangnya, kamu sedikit lemah. Yun San berkata dengan lemah. Yun San, ketika kamu berusia 17 tahun, lupakan Dou Song, bahkan jika kamu melihat Dou Wang, kamu akan gelisah seperti itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Hai Bodong meringkuk bibirnya dan berkata. Dadosi yang berusia 17 tahun, iya. Beberapa kejutan melintas di mata yang acuh tak acuh seperti angin sepoi-sepoi. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yun Leng sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin sekte Yun San mempercayai kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya mengerti karakternya. Yun San tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari kalian harus memikul tanggung jawab untuk mengubah Misty Cloud Sect menjadi kekacauan ini. Lalu apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte Yun San? Saya tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkan Anda tinggal sebagai tamu. Hari ini, Anda telah membuat banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi sekte Misty Cloud. Kita harus menebus reputasi kita. Karena beberapa dari Anda telah menyebabkan sekte Misty Cloud saya berubah menjadi keadaan yang mengerikan. Maka biarkan saya berdebat dengan beberapa dari Anda. Tangan Yun San perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia dengan tenang berbicara. Yun San kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Ling Ying dan Heaven Swallowing Python, yang sangat besar yang tergantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun San menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya dan dengan sembarangan menambahkan. Hei, sungguh tidak terduga bahwa sekte Misty Cloud memiliki Dou Song yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak bisa masuk ke kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Bo Tian saat itu, tampaknya kamu masih kurang sedikit. Tubuh Ling Ying melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini adalah orang kuat dari benua, kan? Anda termasuk faksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua itu. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya segera berubah muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, saya akan memberi Anda pengingat di sini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesuka Anda setelah menjadi Dou Song. Saya menyarankan Anda untuk tidak gegabah menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Petik 2. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte Misty Cloud Anda. Yun San menyatukan alisnya sedikit. Dia menatap Ling Ying. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Jangan meragukan kebenaran kata-kata yang saya katakan.
Ling Ying memberikan gayung bersambut saat dia menatap Yun San dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang telah dikumpulkan oleh Sekte Misty Cloud selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tangan saya. Namun, jika kalian semua dapat meninggalkan Sekte Misty Cloud dari tanganku, kami akan menghentikannya setelah acara hari ini. Yun San menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan apapun. Lonjakan energi sebenarnya menyebabkan ruang kosong di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Ekspresi Hai Bodong sedikit muram saat dia melihat Yun San perlahan naik ke udara. Dia dan Ling Ying bertukar pandang. Yang pertama kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Kalian berdua hati-hati. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Ling Ying dan berkata, Tuan tua ini, saya ingin tahu apakah Anda. Jangan bertanya apapun tentang saya. Setelah Anda meninggalkan Sekte Misty Cloud, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktunya matang di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Ling Ying melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyela kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan mundur. Ah, sungguh tidak terduga bahwa pada akhirnya, mereka berhasil mengganggu Yun San, orang tua ini dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Do Zong, hei, orang tua ini benar-benar berhasil. Jia Xingtian mengisap bibirnya. Kecemburuan yang tidak bisa dia sembunyikan muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang. Selama dia maju lebih jauh, dia juga bisa memasuki dunia yang dirindukan banyak orang. Sayangnya, perbedaan satu langkah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati Jia Xingtian bahkan setelah berlatih selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tidak berguna. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu alun-alun di bawah. Saat dia mengamati murid-murid Sekte Awan Berkabut yang pingsan dan alun-alun yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata, kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar memberikan tamparan keras kepada Sekte Awan Berkabut. Untuk menebus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja, setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak mempersulit mereka. Lagi pula, ada pendukung misterius di belakang Xiao Yan yang juga membuatnya sangat ketakutan. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang Xiao Yan, Yun San tidak akan sembarangan menyentuhnya. Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying itu mengalahkan Yun San? Fama mengangguk sedikit sebelum segera bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Di alun-alun, Yun Leng menatap Yun San yang sedang naik daun. Dia melirik ke Xiao Yan dari kejauhan dan kekejaman gelap dan tawa dingin yang sombong melintas di matanya tanpa ada yang tahu. Hai Bodong, karena persahabatan lama kita, aku tidak akan memperhitungkan tindakanmu sebelumnya. Yun San berkata dengan lemah saat dia melayang di ketinggian yang sama dengan Hai Bodong dan Ling Ying di langit. Ah, lakukan saja. Sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat tinjunya berputar, udara dingin es berwarna putih meluap dari tubuhnya. Segera, suhu di sekitarnya turun. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah Anda maju ke kelas Dousong. Hai Bodong dengan lembut menghembuskan napas. Tinjunya tiba-tiba berputar dan 10 es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan setelah gambar berulang kali muncul. Mereka bahkan memancarkan gelombang suara bersenandung. Di sampingnya, ekspresi Ling Ying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan aneh berwarna hitam terus keluar dari bawah kakinya. Telapak tangannya sedikit mencengkeram dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak berwarna hitam panjang yang panjangnya 20 hingga 30 kaki. Tombak panjang itu melambai dengan lembut dan udara membentuk riak di ujung tombak. Xiao Yan, pergi. Hai Bodong menangis dalam-dalam.
Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 ditambah bila es melingkar besar tiba-tiba memotong langit dan menembak dengan eksplosif ke arah Yun San. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih tombak panjang berwarna hitam. Tubuhnya memutar dan segera meluncurkan tombak keluar. Bila es dan tombak membawa tekanan yang kuat dan menakutkan saat mereka langsung menembak ke arah Yun San dari jarak yang cukup dekat. Sepanjang jalan, mereka benar-benar meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara kemanapun mereka lewat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiao Yan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala Heaven Swallowing Python dan mendesaknya. Heaven Swallowing Python segera membalikkan tubuhnya. Tubuhnya mungkin sangat besar, tetapi menunjukkan kecepatan yang sangat cepat. Melihat respon Hai Bodong dan Ling Ying, Yun San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia membidik bila es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar terdengar. Dengan lembut, tembok angin. Ketika suara Yun San jatuh, embusan angin kencang muncul. Dengan cepat, dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit, terbentuk. Ukuran dindingnya begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Bang! Bila es melingkar dan tombak panjang berwarna hitam langsung tiba di depan dinding angin. Keduanya bertabrakan dan ledakan seperti guntur bergema di seluruh langit. Banyak riak energi yang dipancarkan dari titik tumbukan. Namun, dinding angin berwarna hijau tua, yang agak terlalu besar, tidak menunjukkan sedikit pun runtuh. Serangan gabungan dari Hai Bodong dan Ling Ying tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yun San. Ekspresi Hai Bodong dan Ling Ying sedikit berubah saat mereka melihat dinding angin besar yang membentang di langit. Sudut mata Yun San melirik, Heaven Swallowing Python, yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai ke arah mana ia terbang. Suara angin menyebabkan getaran hebat dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Heaven Swallowing Python. Yang terakhir terkejut dan bergegas untuk menggerakkan tubuhnya dengan paksa untuk menghindari bertabrakan dengannya. 10.000 angin mengikat. Setelah memblokir jalur terbang, Heaven Swallowing Python, tangan Yun San tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Segera, tali angin esensi yang diaglomerasi dari angin liar muncul dari segala arah. Tali angin terjerat satu sama lain dan akhirnya melesat ke udara, seperti banyak ular panjang. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Ling Ying tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera, Douqi di tubuh mereka mengalir deras. Namun, setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak lagi yang mendesing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua dengan lebih kuat. Dia memang layak menjadi Dou Zong yang kuat. Metode serangan yang dia gunakan tidak dapat dianggap luar biasa, tetapi dua Dou Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara kedua level itu? Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas saat mereka melihat Hai Bodong dan Ling Ying diikat oleh Yun San setelah hanya pertukaran belaka di langit. Sepertinya Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini. Setelah mengikat Hai Bodong dan Ling Ying, mata Yun San melirik, Heaven Swallowing Python, yang berencana membuat jalan memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Kakinya melangkah maju. Ketika dia muncul berikutnya, dia sebenarnya berada di depan Heaven Swallowing Python. Heaven Swallowing Python melebarkan mata ularnya dan memelototi Yun San yang muncul dalam sekejap. Itu membuka mulutnya yang besar dan cairan 7 warna yang mengandung racun yang kuat ditembakkan secara eksplosif ke arah Yun San. Yun San melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin yang seperti zat menjadi ketiadaan. Heaven Swallowing Python bersiap untuk terus menyerang, namun, kekuatan besar tiba-tiba ditransmisikan dari ekornya. Itu memutar kepalanya untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Yun San, yang seharusnya berada di depannya, tanpa sadar muncul di ekornya. Turun. Kaki Yun San dengan lembut menginjak ekor Heaven Swallowing Python. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Heaven Swallowing Python mengeluarkan desisan melengking. Tubuhnya segera dan tiba-tiba jatuh. Bang! Heaven Swallowing Python menghantam keras di sudut alun-alun. Segera, tanah yang keras dikompresi oleh tubuh besar itu sampai retak. Guru. Sebelumnya, ketika Yun San melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiao Yan juga terkorosi.
Oleh kekuatan tersembunyi karena dia secara kebetulan berada di tubuh Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatan dadousinya, bahkan setetes kekuatan tersembunyi saja masih menyebabkan ekspresinya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xiao Yan berguling dari kepala Heaven Swallowing Python. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Memutar kepalanya, dia menyaksikan Heaven Swallowing Python dengan mata ularnya yang meredup. Giginya tanpa sadar menggigit dan mengeluarkan suara berderak. Kalian telah kalah. Saat angin lembut bertiup, sosok Yun San sekali lagi muncul di udara di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu saat dia berkata dengan lemah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Dengan suara tersedak, dia mengeluarkan Heavy Swan Ruler dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk Yun San dan memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, masih ada aku. Yun San perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Melihat Yun San mendekat, Heaven Swallowing Python mengeluarkan beberapa desisan tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak membuat langkah Yun San terhenti. Sesaat ketika Yun San semakin dekat, ekor besar, Heaven Swallowing Python, tiba-tiba berayun. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat menabrak Yun San dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan pada ekspresi Yun San. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan cara yang ceroboh. Sebuah telapak energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara tengah. Segera, itu mengenai ekor besar, Heaven Swallowing Python. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor, Heaven Swallowing Python, berkibar ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar hancur di tengah batangnya melalui area di mana ekornya lewat. Mendesis. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari ekor sekali lagi menyebabkan Heaven Swallowing Python memancarkan gelombang suara mendesis. Desisannya mengandung rasa sakit yang sulit disembunyikan. Yun San dengan acuh tak acuh menyaksikan Heaven Swallowing Python yang besar. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat biasa 5 Magical Beast. Mata ular itu berwarna merah tua saat mereka menatap tajam ke arah Yun San yang mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna itu sekali lagi dimuntahkan. Kali ini, bagaimanapun, Yun San bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah kaki Yun San berhenti perlahan. Yun San menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam pada telapak tangan yang bergerak semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berhentilah melawan. Tinggal di Misty Cloud Sect selama setengah tahun. Aku tidak akan menyakitimu. Namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Yun San berkata dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Mendesis. Di belakangnya, mulut besar, Heaven Swallowing Python, menggigit Yun San dengan keras. Sayangnya, itu dikirim berguling hanya dengan tamparan dari yang terakhir. Telapak tangan Yun San menjadi lebih besar dan lebih besar di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Tangan yang dipegang Xiao Yan dengan Heavy Swan Ruler juga gemetar dengan intensitas yang besar. Pikirannya benar-benar tenang saat ini. Hanya terdengar degup jantungnya yang terus berdegup kencang. Di dunia yang sunyi itu, tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat besar yang akan mengalir keluar dengan bergejolak. Namun, saat energi yang sangat besar itu akan keluar, tiba-tiba berhenti. Segera, itu mundur dengan cara seperti kilat seolah-olah tidak pernah muncul. Selama kekuatan besar itu mundur, keadaan tenang Xiao Yan juga rusak dengan mundurnya. Dia mengangkat kepalanya. Telapak tangan Yun San hanya setengah sentimeter dari lengannya sendiri. Segera, emosi putus asa naik ke dalam hatinya. Mendesis. Pada saat kritis ini, Heaven Swallowing Python, di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang ke arah langit. Sebuah cahaya intens tiba-tiba melonjak keras dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Python segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yun San mengerutkan kening dengan saksama pada kumpulan cahaya yang intens. Namun,
Sesaat kemudian, perubahan mendadak akhirnya muncul di wajahnya yang tadinya tenang. Dalam cahaya terang di belakang Xiao Yan, tangan seorang wanita yang panjang dan lembut tiba-tiba terulur dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar. Banyak, menimbulkan teror, garis retak tersebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Rekan tua, apakah Anda menikmati pemukulan yang Anda berikan kepada saya? Suara menyihir namun dingin yang hampir menyebabkan tulang pria menjadi mati rasa perlahan menyebar ke seluruh alun-alun. Segera, wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita yang mempesona dan mempesona berdiri di belakang Xiao Yan, mereka tanpa sadar menahan napas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah ketakutan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan menoleh, wajah cantik yang memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Bab 354, Menuruni Gunung. Setelah kemunculan orang yang menyihir, alun-alun turun ke keheningan sementara. Keheningan berlangsung lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan ketakutan, Ratu Medusa. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jia Ma pernah dengar. Wanita cantik yang menawan namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang kuat yang terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jia Ma. Di kekaisaran ini, ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita yang menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara kejamnya, yang tidak kalah dari kaisar berdarah besi itu, untuk menakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut memulai perang dengan terburu-buru. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya suram, benar-benar berubah menjadi ketakutan saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yun San, tapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, segel yang telah menyebabkan dia menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut pada Ratu Medusa seperti dia takut ular berbisa dan kalajengking. Selain merasa takut, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan kuat itu sebelumnya, jelas bahwa ular besar 7 warna sebelumnya telah berubah dari Ratu Medusa. Memikirkan bagaimana dia dan wanita menakutkan ini telah hidup bersama untuk waktu yang lama tanpa dia sadari, menyebabkan getaran di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini. Dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Bajingan, apakah dia ingin membuatku terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya saat dia diam-diam memarahi. Cek-cek, Ratu Medusa. Anak kecil ini layak menjadi idaman seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak besar, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya pikir dia harus berhasil pergi setelah perjalanan ke Sekte Misty Cloud bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. SL, Xiao Jie, nona muda dari keluarga kaya kuat bangsawan. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Gu He tercengang saat dia menatap wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai-sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa hidup sampai sekarang. Di samping Gu He, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir.
Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengan dia. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sejenak. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit menjauh. Tatapannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak di sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang-orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang semula ada telah berubah menjadi dua kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kaki kecilnya yang seputih salju digantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka sangat jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, sungguh tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular piton besar yang aneh itu. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yun San dengan lembut bergerak dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi menunjukkan keseriusan. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi? Yun San tersenyum. Tatapannya melirik Xiao Yan dan berkata, hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karaktermu, kamu benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan hidup atau matinya. Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan jentikan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan mengambil langkah maju dan kebetulan sejalan dengan Xiao Yan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona adiktif yang unik menyapu Yun San saat dia berkata dengan lembut, saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Dou Song. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tangannya memegang Heavy Swan Ruler dengan erat dan Dou Qi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, bersiap untuk buru-buru menarik kembali setiap saat jika Ratu Medusa membuat gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita yang karakternya aneh dan tidak terduga ini. Sekarang setelah kamu muncul, apa yang kamu rencanakan? Rambut panjang berwarna putih milik Yun San tertiup angin saat dia bertanya dengan sikap yang tampaknya ceroboh. Bawa dia pergi, Ratu Medusa bermain dengan jarinya yang lembut saat dia dengan santai menyebutkan. Adalah mungkin bagi saya untuk tidak menyentuh ular besar yang telah Anda ubah menjadi. Yun San merajut alisnya dan berkata. Setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia dengan jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Jika aku tidak membawanya pergi, anak kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru saat itulah anak kecil itu mengabaikan penindasannya terhadap saya. Jari halus Ratu Medusa mengusap dahinya yang bersih. Ada ketidakberdayaan samar di alisnya. Jelas, dia agak tidak mau menyelamatkan Xiao Yan. Yun San tampaknya telah memahami kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yun San. Orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yun San yang mulai ragu. Hatinya langsung menjadi tidak sabar. Secara alami, dia tidak ingin Xiao Yan berhasil meninggalkan Sekte Misty Cloud setelah menghabiskan banyak usaha. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang hebat masih melekat di kepalanya, menyebabkan kemarahan Yun Leng menjadi semakin besar. Pemimpin Sekte Tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Misty Cloud Sekte kami. Kemarahan yang disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali merusak alasan Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan dia berteriak keras. Sumbang!
Alis seperti gambar Ratu Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan melihat Yun Leng yang berteriak dengan pupil matanya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam diri mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasakan apapun selain diyakinkan. Dia akan buru-buru menarik diri ketika kepalanya merasakan pusing yang tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. TL, medus. Sebuah tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun San langsung muncul di sisi Yun Leng. Salah satu kakinya dengan kejam menginjak kaki. Yang terakhir, kekuatan bergelombang menembus keluar, langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas menjadi berkeping-keping. Berhenti. Hanya setelah batu itu berubah menjadi debu, tubuh Yun Leng melepaskan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Yun San. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia dan pergi. Yun San menghela nafas. Melambaikan tangannya tiba-tiba, dia berbicara dengan suara yang dalam setelah menatap Ratu Medusa dengan saksama. Desahan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun San ini. Masalah hari ini benar-benar telah meledak sedikit di luar proporsi. Mereka semua hanya berharap masalah ini cepat selesai. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua, kata Yun Leng agak enggan. Tutup mulutmu. Ekspresi Yun San suram saat dia berteriak dengan dingin. Tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata, saya juga telah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara Anda dan Yanran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun, kesepakatan sudah berakhir. Saya harap tidak ada lagi hubungan antara Anda berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda membuat kekacauan besar di Misty Cloud Sekte hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Sekte Misty Cloud saya akan bertukar beberapa petunjuk dengan benar bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. TL, bertukar beberapa petunjuk untuk bertarung. Pemimpin Sekte Yun San, Anda dapat yakin bahwa itu sudah cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun San dan berkata dengan senyum tipis. Pergi. Ekspresi Yun San tidak terlihat bagus saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat Heavy Swan Ruler dan mundur beberapa langkah sambil menghadap Yun San. Akhirnya, tatapannya menyapu ke arah Nalan Yanran di antara kerumunan. Dia menyadari bahwa pihak lain secara tidak sengaja melemparkan tatapan rumitnya. Kedua tatapan itu saling bertautan. Mereka adalah emosi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Sekte Awan Berkabut, bagian belakang Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti awan. Ah! Akhirnya selesai. Saat mereka melihat dua orang yang menghilang dari ujung pandangan mereka, orang-orang kuat di pohon-pohon besar itu menghela nafas panjang lega. Mereka saling memandang dan tertawa pahit. Siapa yang mengira bahwa kompetisi yang disepakati antara dua orang dari generasi muda akan berakhir dengan benar-benar menarik barisan menakutkan ini yang benar-benar membuat mereka terengah-engah. Setiap orang, masalah hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon dari generasi muda. Yun San mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan tertawa sedikit. Pemimpin Sekte Yun San benar-benar tahu cara bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Misty Cloud Sect. Semua orang yang berdiri di puncak pohon besar secara alami dapat mendengar perintah untuk mengusir para tamu, dalam kata-kata Yun San. Segera, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Oleh karena itu,
Setelah mengucapkan beberapa kata sopan, mereka semua membawa orang-orang mereka, meluncur ke bawah pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin Sekte Tua, apakah kita akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah Sekte Mistik Laut kami sampai dalam kondisi ini. Yun Leng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi dengan kengganan. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yun San meliriknya dengan samar dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Do Huang kuat lainnya. Dengan susunan pemain ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Leng mengatupkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan wajah apapun kepada Sekte Mistik Laut kami. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Yun San sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat para pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, aku berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke kota Wutan untuk mengundang ayahnya. Yun Leng berkata dengan lembut. Kebodohan. Ekspresi Yun San tenggelam saat dia dengan lembut menegur, saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena Anda tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, Anda masih akan menyinggung perasaannya karena Mo Cheng. Apakah itu benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun San melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur agar orang-orang membereskan kekacauan. Ekspresi Yun Leng berwarna hijau dan putih saat dia menatap Yun San yang telah menyisir lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan menggosok luka mengerikan di kepalanya dan wajah tuanya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Matanya yang indah menyapu kekacauan di tanah dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru. Di alun-alun, Nalan Yanran adalah orang pertama yang menemukan kecantikan anggun yang perlahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut. Matanya yang cantik segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia mengetuk dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan rintihan. Pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte telah kembali. Saat semua murid Mystic Cloud Sekte di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, baiklah. Yanran, berhenti menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan dengan hangat mengusap rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun. Itu secara mengejutkan adalah orang yang sama yang telah menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di pegunungan Magical Beast saat itu, Yun Si. Bab 355, Pemisahan dan Transaksi. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, perlahan berjalan. Suasana hening menyelimuti keduanya. Di langit di atas kepala dua orang, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita yang berada di depan yang lain, berhenti berjalan. Tangan halusnya dengan lembut memutar-mutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia meludahkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat, kalian berdua di atas. Apakah kamu tidak lelah terbang? Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti secara bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiao Yan. Hai tua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ungu pemulihan spiritual milik Anda. Xiao Yan dengan hati-hati mundur selangkah. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong terkejut mendengar ini. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya, yang mengandung beberapa ketakutan, menyapu Ratu Medusa yang sedang bersandar di batang pohon, dengan santai bermain dengan daun yang jatuh.
Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit, anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan Sekte Misty Cloud, sepertinya kamu tidak membutuhkanku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun, pil ungu pemulihan spiritual, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan orang yang Anda percayai untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam, "Hai tua, terlepas dari apa yang terjadi, aku, Xiao Yan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai tua memiliki masalah yang sulit untuk diselesaikan atau perlu mengumpulkan orang, aku yang kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu jika itu sesuai kemampuanku." Keke, baiklah. Karena seperti ini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. "Ya, ingat, anak kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tetapi terlepas dari apa yang terjadi, kamu harus mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati ketika berhadapan dengannya. Kekejaman wanita ini jauh melampaui harapan Anda." Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan sebuah suara yang begitu lembut sehingga orang tidak bisa mendengarnya dibungkus oleh Dou Qi dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. "Selamat tinggal, anak kecil." Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying di sampingnya dan juga memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba melesat ke langit, menghilang di langit biru. Tuan tua ini. Begitu dia mengirim Hai Bodong pergi dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah Ling Ying yang tersenyum dan berkata dengan hormat. "Keke, menurut perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Sekte Misty Cloud. Karena itu, saya juga harus kembali." Ling Ying tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan. "Anak kecil, kali ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian." Petik 2. Tuan tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku yang kecil hanya menjadi berani karena hanya sedikit dari kalian yang mendukungku. Kalau tidak, tidak peduli seberapa berani saya tidak akan berani bertindak lancang di Sekte Misty Cloud. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab, "Anak kecil, karaktermu adalah tipe yang aku suka. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang lama akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya." "Terima kasih banyak." Xiao Yan melihat Ling Ying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. "Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa kata untukmu." Sepasang sayap Yingling berhenti mendadak. Dia menatap langsung ke arah Xiao Yan dan berkata dengan serius, "Benua Dou Qi sangat besar. Anda harus cepat dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai." "Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Perhatikan diri Anda sendiri. Anda akan tahu arti dari kata-kata saya ini di masa depan." Ling Ying melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Ditemani oleh suara angin yang bertiup kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram yang menghilang dengan cepat di cakrawala. "Ah, semua orang telah pergi." Xiao Yan berdiri di tempat dan mendesah pelan. Dia segera mengerutkan kening sedikit ketika dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin dengan kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. "Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan?" Sementara Xiao Yan menatap bodoh ke angkasa, suara mati rasa samar menariknya kembali dari ketidakhadirannya. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan memperhatikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang sangat indah untuk menatapnya. Dia menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyum yang agak jelek ketika dia berkata dengan canggung, "Itu. Yang mulia, mengapa Anda tidak berubah kembali?" "Berubah kembali?" Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiao Yan dengan setengah tersenyum. "Siapa bilang aku akan berubah kembali?
Jangan bilang bahwa kamu telah sepenuhnya berasimilasi dengan semangat, Heaven Swallowing Python. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Ratu Medusa samar-samar melirik Xiao Yan. Perubahan kecil tubuhnya tidak bisa lepas darinya. Dia meluruskan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Lekuk tubuhnya yang memikat sangat menusuk mata. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani mengalihkan pandangannya ke tempat-tempat itu dengan cara yang lancang. Selama dia membuat gerakan yang tidak pantas sedikit pun di depan orang yang ditakuti bahkan oleh orang kuat seperti Yun San ini, pihak lain bisa langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga menyelamatkanmu, anak kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyum tipis hadir di bibir Ratu Medusa. Jelas, dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini. Oh, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal yang lucu. Itu akan membuatmu kehilangan nyawamu. Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum yang unik yang menyebabkan api naik di perut. Dia tiba di depan Xiao Yan. Cara tersenyum miliknya, bagaimanapun, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kaku. Tangannya yang seputih salju tiba-tiba terulur di depan Xiao Yan. Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. Berikan benda itu padaku. Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. Benda apa? Wajah Xiao Yan bingung tentang hal ini. Formula obat untuk pil roh pencairan. Ratu Medusa perlahan dan santai membebaskan Xiao Yan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Xiao Yan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk pil pencairan roh, yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan halus Ratu Medusa memegang formula obat untuk pil roh pencairan. Untuk pertama kalinya, sebuah emosi yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa lagi menunggu muncul di wajah Ratu Medusa yang menyihir itu. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara rinci efek dari pil pencairan roh yang telah dicatat di atasnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang halus dan formula obat mulai dengan lincah berputar di atas tangannya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya saat dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa diam. Pak, gulungan obat yang berputar tiba-tiba mengenai dengan lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sadar terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiao Yan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, kamu seharusnya sudah melihatnya, kan? Iya, Xiao Yan dengan jujur mengangguk. Bisakah kamu memperbaikinya? Ratu Medusa bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa napas sang mantan telah dipercepat secara diam-diam. Saya hanya seorang alkemis yang bahkan tidak berada di tingkat keempat. Pil pencairan roh, ini adalah pil obat tingkat 6. Xiao Yan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia terganggu oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. Meskipun semangatku telah ditekan oleh Heaven Swallowing Python, aku samar-samar menyadari beberapa hal mengenai dirimu. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan kepada Hai Bodong untuk memecahkan segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat ke-6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Petik 2. Jika Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan di tempat ini. Tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiao Yan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut menyadari bahwa tetesan darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Hai Tua itu benar. Wanita ini benar-benar kejam. Xiao Yan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi terus menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung ke Ratu Medusa. Baiklah, aku bisa membantumu memperbaiki Towing Spirit Pill. Tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Manfaat.
Saya bisa melupakan masalah Anda yang menyinggung saya sebelumnya. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa mencari orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik. Sudut mulut Xiao Yan melengkung setelah mendengar ini sambil tertawa dingin. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh sedingin es perlahan menyelimutinya. Energi 7 warna tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan ombak seperti air 7 warna dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku khawatir roh, Heaven Swallowing Python, juga akan langsung meluncurkan serangan balik, bukan? Xiao Yan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang ditutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kamu memang cukup cerdas untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku. Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, tampaknya Heaven Swallowing Python masih berguna dalam menekan Ratu Medusa. Saya bukan seseorang yang akan memeras sejumlah besar uang dari orang lain. Namun, upaya yang mulia untuk memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong tidak terlalu baik. Menyempurnakan pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat merepotkan dan melelahkan. Namun, Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya hanya dengan sebutan biasa dari Anda. Di mana Anda dapat menemukan hal yang baik di dunia ini? Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa? Xiao Yan tampak agak tak berdaya saat dia berbicara. Memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong, untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai. Berhenti memberiku lidahmu yang fasih ini. Katakan saja kondisimu. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang setelah Hai Bodong dan Patua Ling Ying pergi, tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung, selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi aku yang kecil selama 3 tahun, aku akan membantumu memperbaiki Towing Spirit Pill, apapun yang terjadi. Melindungimu selama 3 tahun. Senyum segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa yang menyihir. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xiao Yan. Senyumnya itu sangat mengharukan. Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil risiko ditekan oleh Heaven Swallowing Python, dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu didiskusikan. Xiao Yan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, saya tidak akan menjadi pejuang Anda. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Selama waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengeluarkan pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Apakah Anda setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan agak tidak sabar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah mengandung sedikit niat membunuh sedingin es. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, mendengar ini, niat membunuh di wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyuman lembut yang mempesona.